Ohayo gozaimasu, konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai, nice. Arigatou gozaimasu. Oke, hari ini gue akan kembali menjawab pertanyaan dari viewers gue. Ini cukup bagus ya, yaitu dari Kuswanto mengenai Resident Evil juga. Masih seputar Resident Evil, kita akan mengekspand dan mengeksplor tentang Resident Evil terus ya. Jadi memang ini sangat bagus untuk dijadikan referensi gitu loh. Jadi pertanyaannya ada 2 tapi ditambah 1. Jadi somehow dia gak masuk ke notif gua, tapi setelah gue lihat dari videonya lagi ternyata memang ada 3 pertanyaan ya. Jadi gue langsung aja ke pertanyaan pertama dulu. Gue bacakan pertanyaannya, terus nanti baru gue akan memberikan mekanisme menjawabnya. Jadi supaya kalian mengerti. Pertanyaan pertama, apakah Miranda dulu ingin menjadikan Evelyn sebagai wadah bagi Eva? Yang kedua, apa perbedaan parasit, plaga, dan Shadow? Dan yang ketiga, perbedaan jamur yang ditemukan oleh Miranda dengan Shadow. Ya, apakah semua itu sudah dijelaskan di gamenya? Sudah melalui dokumen, sudah melalui si Mirandanya sendiri, sudah melalui Chris. Lalu apakah Stardust Stream sudah menyinggung atau menjelaskan secara rinci? Menyinggung sudah di beberapa video sebelumnya, tapi untuk menjelaskan secara rinci belum. Karena memang lebih bagus kalau misalnya yang bertanya seperti ini. Jadi gue agak terarah gitu loh menjelaskannya. Sekarang ini gue tahu nih menjelaskannya bagaimana. Gue ada menyinggung Miranda, Shadow, parasit, plaga, terus Mutamycete, Megamycete, itu gue ada singgung semua kok di video-video sebelumnya. Apalagi tentang Ethan mati dan hidup itu kan, wah itu bener-bener spekulasi gila-gilaan tuh tentang jamur Mutamycete, Megamycete, Shadow semua masuk. Oke, jadi pertama gue akan menjelaskan apa yang ada di kehidupan nyata dulu ya. Terus baru nyambung ke universe Resident Evil. Jadi dalam kehidupan nyata kita kenal yang namanya virus, yang sekarang namanya virus corona, jamur, dan juga parasite yang memang hidup di organisme lain. Nah, di Resident Evil ini mengandung sistem yang sama, yaitu ketiga jenis organisme atau makhluk ini memang dirancang untuk mempengaruhi orang atau memberikan efek negatif kepada lawannya. Yang di sini kasusnya adalah manusia. Dan yang lebih bagusnya lagi, Resident Evil ini telah lengkap menyajikan 3 jenis ini, yaitu virus, parasite, dan juga jamur. Itu udah lengkap, udah ada semua. Jadi kita tinggal mengekspandnya lagi. Semua ada tindakan alaminya, jadi nggak semuanya adalah hasil eksperimen. Gue akan menjelaskan dari virus dulu. Resident Evil. Virus itu pertama kita menemukannya di Resident Evil 5, itu melalui tumbuhan yang ada namanya tumbuhan progenitor. Tumbuhan progenitor ini kalau misalnya dimakan barbar secara langsung itu memberikan efek kepada penggunanya itu yang memakannya, itu menjadi efek mutasi yang kuat. Bisa kuat atau bisa mutasi. Kalau yang sempurna dia bakal kuat, bisa edan kekuatannya lah, mantap gila. Nah disitulah makanya ada mengandung sistem raja kerajaan kan. Somehow ada beberapa militer dari kota yang memang masuk ke situ dan beberapa dokter dan profesor ya. Nah di situ akhirnya Oswald E. Spencer menemukan tumbuhan progenitor ini. Dari tumbuhan progenitor ini akhirnya dia membangun suatu perusahaan dengan nama Umbrella untuk meneliti tumbuhan progenitor ini, dan ditemukanlah namanya progenitor virus. Dan melalui anak buahnya dan teman rekan kerjanya itu dibuatlah beberapa virus atau mungkin varian virus yang memang selama ini kita udah kenal di universe Resident Evil, seperti T-virus, G-virus, Abyss virus, T-Abyss virus, A-virus, C-virus, itu semua berasal dari satu, yaitu tumbuhan alami yang namanya tumbuhan progenitor. Nah, untuk si virus ini itu merupakan memang hasil eksperimen, tapi ada asal muasal ya kan dari satu tumbuhan yang ada di Afrika, yaitu tumbuhan progenitor. Dijelaskan di Resident Evil 5 sih, itu jelas banget gameplaynya. Kita lanjut ke parasit. Parasit pertama kali kita diperkenalkan di universe Resident Evil melalui Resident Evil 4 yang memang saat itu menjadi salah satu Resident Evil terbaik ya gamenya ya, bahkan sampai sekarang memenangkan award berapa kali. Tapi kalian sadar gak sih kalau misalnya Resident Evil 4 itu tidak lagi menggunakan virus, tetapi menggunakan yang namanya parasit, Las Plagas kan. Lalu ada lagi namanya sekte atau agama yang namanya Illuminado. Sorry nih, ini agak menjurus ke agama, tapi ini agama dalam game aja ya, nggak ada hubungannya sama dunia nyata ya. Jadi di situ ada percayaan atau agama atau sekte disebut Los Illuminados.
Los Illuminados ini berarti orang-orangnya sudah terjangkit yang namanya parasit plaga atau Las Plagas ini. Nah, Las Plagas ini tipenya ada dua, tidak seperti virus yang memang diteliti diberikan eksperimen. Las Plagas ini hanya ada dua dan itu memang udah varian alamiah sendiri dan tidak melalui proses eksperimen lagi. Karena kenapa? Memang orang-orang di situ orang-orang kampung. Jadi mereka setelah menemukan parasit ini, ya udah mereka langsung menggunakannya aja. Jadi ada dua tipe, itu tipe dominan dan tipe budak. Tipe dominan itu bisa mengatur tipe budak. Udah simpel aja gitu. Parasit ini ditemukan di mana? Parasit ini memang sudah ada dari beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi nggak usah heran kalau kenapa Resident Evil 4 ini bisa jauh banget gitu dari konsep virus. Kenapa bisa langsung ke parasit? Ya karena memang parasit ini memang udah ada dari sebelumnya, sama seperti tumbuhan progenitor yang udah ada duluan. Nah, tergantung siapa yang menemukan atau bagaimana cara menemukan si parasit ini atau tumbuhan progenitor ini. Sama kasusnya sama yang ketiga nih. Kita lanjut ke jamur. Jamur Megamycete itu pertama kali ditemukan oleh Miranda dan Miranda langsung memegangnya kan. Setelah memegangnya dia langsung mendapat pengetahuan dari seluruh dunia. Otomatis dia jadi cerdas mendadak, jadi pintar mendadak lah. Melalui jamur Megamycete ini akhirnya dia bereksperimen dan akhirnya menjadi kado. Nah, setelah itu dia memang ada menjual sebagian Megamycete ini ke The Connections yang akhirnya dibuatlah satu varian jamur yang disebut jamur Mutamycete. Jadi kalau gue simpulkan ya, jamur Mutamycete itu kedudukannya sama seperti virus T atau T-virus atau G-virus, itu kedudukannya sama setingkat. Tapi memang kedudukan asalnya itu berasal dari Megamycete. Jadi tumbuhan progenitor, parasit Las Plagas sama jamur Megamycete ini merupakan varian alami dari alam. Organisme atau makhluk organik yang memang sudah ada di bumi, tidak melalui eksperimen apapun. Jadi mereka adalah asal muasal chaos yang terjadi di universe Resident Evil. Sekali lagi camkannya, mereka sudah ada. Gue sebutin lagi nih, tumbuhan progenitor, parasit Las Plagas sama jamur Megamycete itu udah ada. Nah, yang dijadikan eksperimen di sini itu akhirnya menjadi T-virus, terus progenitor virus, itu tuh untuk kayak tumbuhan progenitor ya. Untuk Las Plagas gak ada, karena memang dia cuma ada dua tipe, jadi tidak melalui eksperimen lagi, nanti eksperimennya digabung sama virus, itu gak perlu kita bahas. Nah, lanjut ke jamur Megamycete, ini terjadi dua. Yang dijual ke Connections, jadilah jamur Mutamycete, yang diteliti oleh Miranda sendiri, jadilah kado, atau semacam parasit. Jadi ini memang diteliti jadi parasit lagi, jadi jangan bingung ya. Jadi kedudukan mereka ini ada kedudukannya sendiri gitu loh. Nah, kita lanjut. Dari si Mutamycete ini, ditambahlah DNA dari si Eva. Kalau dalam kasus Miranda, ditambah DNA si Eva dengan harapan melalui jamur Mutamycete yang dibuat oleh The Connections itu bisa menyempurnakan eksperimen dia dan mengembalikan Eva kembali hidup. Dan memang lahirlah suatu anak perempuan. Kenapa gue bilang suatu? Karena memang ini merupakan jamur Mutamycete itu sendiri. Anak perempuan dibesarkan, jadilah Evelyn, dan ternyata Evelyn ini gagal untuk menjadi Eva. Nah, akhirnya dia dijadikan bioweapon, dijual ke pasar gelap atau ke pembeli yang mau membelinya untuk perang lah pokoknya lah, untuk urusan mereka lah. Nah, akhirnya Outbreak jadilah Resident Evil 7 gitu loh. Jadi memang si Evelyn ini dirancang untuk membuat Eva, tapi sayangnya gagal. Jadi dijual aja. Nah, akhirnya Miranda bersikukuh untuk membuat eksperimennya sendiri dengan kado. Nah, kado ini dibuang ke siapa? Kado ini akhirnya dia somehow ke desa. Kalau nggak salah dia kecelakaan atau terdampar atau gimana. Akhirnya karena desa itu kan isinya orang-orang kampung semua, dia menyatakan diri sebagai Tuhan gitu loh, sebagai penyelamat, dan akhirnya menanamkan setiap warga di sana dengan parasit kado. Nah, jadilah Lycan. Terus juga mutasi monster yang gede-gede itu yang masih bentuknya humanoid. Nah, yang sempurna untuk mengendalikan kado ini ada 5 lords. Sebenarnya ada 5 ya, tapi akhirnya jadi 4. Capcom mengubahnya jadi 4 aja, yaitu Akina Dimitrescu, Donna Beneviento, Moreau, sama Carl Heisenberg dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Begitu penjelasannya. Nah, sekarang balik ke pertanyaan nih. Kalau misalnya sudah ada yang merasa, oh oke, pertanyaan gue sudah dijawab nih untuk saudara Dedi sendiri. Oh ya sudah, bagus. Tapi ini gue untuk menjelaskan lagi bagi yang belum mengerti, karena memang penjelasannya kan agak rumit. Gue agak kesulitan menampilkan kontennya kan di layar, karena ini cuma gameplay Resident Evil 8-nya aja.
Nah, gue akan kembali menjawab pertanyaannya lagi nih. Apakah Evelyn itu dibuat untuk menjadi wadah Eva? Iya, benar. Tapi sayangnya gagal dan dijual ke buyer. Akhirnya Outbreak tengah jalan dan jadilah Resident Evil 7. Lalu yang kedua, apa perbedaan Parasit Plaga dan Shadow? Parasit Plaga itu memang sudah ada dari zaman dahulu. Itu merupakan produk alami dari bumi. Yang bedanya tinggal ditemukan atau tidaknya aja, tinggal masalah waktu. Kalau Shadow ini merupakan eksperimen dari Mother Miranda terhadap si jamur Megamycete. Karena jamur Megamycete ini memang merupakan bentuk asal kan, dan memang harus dieksperimenkan agar bisa menjadi sempurna, modelnya kayak T-virus gitu. Nah, jadilah dieksperimen, jadilah Shadow. Nah, yang dijual ke Connections itu jadilah jamur Mutamycete. Begitu. Lanjut ke yang ketiga. Perbedaan jamur yang ditemukan Miranda dengan Shadow. Jamur yang ditemukan sama Miranda itu bernama Megamycete dan itu memang sudah ada dari zaman dahulu juga. Itu merupakan produk alami bumi dan dia tidak sengaja memegang si jamur ini sehingga dia mendapat pengetahuan. Sedangkan Shadow itu merupakan hasil eksperimen dari jamur Megamycete ini. Dari pengetahuan yang sudah dia dapat, dia akhirnya membuat eksperimen sekaligus juga menjual. Yang tadi gue bilang, pas dia jual ke The Connection, jadilah si jamur Mutamycete. Karena mungkin dia lihat potensi Mutamycete ini lebih bagus daripada Shadow dia, jadi udah dia akhirnya menanamkan DNA Eva juga ke jamur Mutamycete ini. Kalau nggak salah dengan dicampur Shadow atau enggak gue lupa, pokoknya dicampur sama DNA-nya Eva. Setelah berhasil, jadilah bayi yang dinamakan Evelyn. Pas udah mulai besar, ternyata gagal. Ya udah akhirnya dijual aja, Miranda udah nggak butuh. Setelah itu baru Miranda bereksperimen sendiri selama beberapa tahun untuk membuat si Shadow ini, dan dia menginjeksi itu ke orang-orang desa yang memang orang-orang desa itu kan nggak tahu apa-apa kan. Nah, setelah orang-orang desa itu sudah diinjeksi semua, dia ingin melihat wadah yang cocok untuk Eva, dan ternyata memang gagal semua kan. Rata-rata pada jadi lichen lah, pada mutasi jadi gede-gede lah, bawa kapak lah, bawa inilah, mutasi aneh-aneh gitu loh. Nah, ya ternyata yang sempurna itu cuma 4. Dari 4 itu memang potensinya berbeda-beda. Tapi dari Four Lords ini si Miranda tetap nggak mau menjadikan mereka wadah dari si Eva. Entah alasannya temperamental, entah alasannya memang si ini nggak mau, entah alasannya memang ini mutasi paling jelek, atau alasannya dia kena mental, pokoknya dia nggak mau. Nah, setelah Ethan menghadapi jamur Mutamycete di Resident Evil Biohazard, Ethan kan akhirnya memang sudah mati, dan badannya itu semuanya mold, gue perbaiki. Kawin sama Mia, jadilah anak yang namanya Rosemary. Nah, dia lihat Rosemary ini memang punya kayak Evelyn, tapi bentuk sempurnanya. Karena Evelyn gagal, dia mau bentuk sempurna Evelyn nih. Ya udah, jadilah si Rosemary kan. Dia bilang, oh Rosemary ini merupakan bentuk sempurna dari Evelyn, kekuatannya itu sangat besar. Oke, ya udah, akhirnya diculik dan dijadikanlah untuk bahan eksperimen menjadikan dia Eva. Ternyata di akhir kan baru dijelaskan dia gagal kan. Akhirnya baru Ethan yang tanpa jantung final boss sama Miranda. Udah selesai gitu aja. So, apakah sudah jelas? Kalau misalnya sudah jelas, silakan berikan like atau mungkin ya at least komen gitu biar gue bisa tahu apakah penjelasan gue sudah jelas. Kalau misalnya terlalu cepat ya mohon dimaafkan, nanti gue akan perbaiki lagi. Tolong pokoknya give a comment lah biar gue bisa tahu gitu loh. Kita sama-sama belajar. Dan sekali lagi video ini kalau misalnya sudah menonton sampai sini ya, video ini tidak bersifat menggurui karena gue juga mungkin ada salah informasi ya. Kalau misalnya gue ada salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Gue akan senang hati untuk membaca, bahkan menyematkan komentarnya ke atas. Jadi pas misalnya gue salah nih di bagian sini, dia menjelaskan nih, oh seharusnya gini loh, adminnya salah nih, salah menjelaskan. Nah ya udah, gue tinggal sematkan di atas. Jadi kan kalau yang baca komentar tinggal lihat yang di atas. Oh ini ternyata memang ada kesalahan info yang benar ini. Gue juga akan membantu untuk memberikan informasi yang benar lah, setidaknya lah. So segitu aja untuk pembahasan dan menjawab pertanyaannya seputar Parasit, Shadow, Plaga, Miranda, Eva, dan Evelyn. Pokoknya semua segala itu sudah terjawab di sini, detail bagi gue. Dan silakan kalau ada yang mau komen lagi pertanyaan atau bagaimana, silakan komen aja di bawah. Gue akan dengan senang hati menjawab komennya atau menyematkan komennya sehingga bisa dibuat video seperti ini. Ini gue suka nih, viewers gue ini walaupun memang juga baru sedikit, maksudnya subscriber gue baru sedikit, cuman gue senang banget pada aktif gitu untuk bertanya, untuk memberikan saran, memberikan opini, statement. Wah, itu aktif banget. Gue suka banget sama kalian guys. Good job lah bagi kalian lah pokoknya. So, terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan atau alur cerita film atau pembahasan game selanjutnya. Goodbye guys, good night. Oyasuminasai.